Hello everyone! Are we realize that many cases lately are caused by inappropriate language placement at the time at hand? So, in this case, we need to know about style and registration. Jadi, akhir-akhir ini banyak sekali kasus kesalahpahaman yang disebabkan oleh salahnya penempatan bahasa atau salahnya penggunaan bahasa yang dilakukan oleh orang yang berbicara dan orang yang diajak berbicara dalam suatu situasi tertentu. Nah, dalam kasus ini, kita sangat perlu untuk belajar tentang style and registration. Kenapa? Jangan di-skip dulu. Untuk mengetahui apa itu style dan registration, kita akan ulas setelah yang satu ini ya. Style. Style is variety of language that has a characteristic in the way of delivery. The meaning of characteristic here is a level of formalism. Talking about style as a level of formalism of language, it has classified into three. Style merupakan variasi bahasa yang memiliki karakter pada tingkat penyampaiannya. Karakter di sini yang dimaksudkan adalah tingkat keformalitasannya. Nah, membicarakan style yang memiliki karakter dalam tingkat keformalitasannya, style dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, formal, kedua informal, dan yang ketiga, bahasa frozen. Formal sentences are sentences written based on good and correct language rules. Because it's written according to correct language, formal sentence has a standard word function. Formal merupakan kalimat yang ditulis berdasarkan kaidah bahasa yang baik dan benar. Nah, karena ditulis atau terikat dengan bahasa yang baik dan benar, maka formal memiliki fungsi sebagai kata baku. Nah, penggunaan kata baku di sini juga tidak sembarangan. Biasanya digunakan dalam saat berpidato, saat menulis karya tulis ilmiah, saat bertransaksi. And then there is informal. Informal is language that has no bound by rules and regulation in language. Jadi yang kedua ada kalimat informal. Jadi kalimat informal bukan sebuah kalimat yang tidak terikat dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Nah, biasanya kalimat informal itu kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Ini kita rangkap saja contohnya ya dari kalimat formal dan kalimat informal. Misalnya dalam sebuah teks pidato, tentu kalian pernah mendengarkan kan contoh teks pidato. Nah, dalam teks pidato tersebut ada ucapkan rasa syukur misalnya. Sebelumnya kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kalau misalnya dalam bahasa informalnya atau bahasa kesehari-hariannya kita langsung saja bicara nggak usah ada perlu kayak ucapan rasa syukur seperti itu. Nah, dalam contoh lain juga biasanya kita temukan dalam acara berita yang biasa dibawakan oleh anchor. Misalnya contohnya, baik pemirsa, kasus penculikan kembali terjadi. Kali ini, bla 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 dan sebagainya. Nah, misalnya contohnya, kalau misalnya dalam penggunaan bahasa sehari-hari, kalau misalnya kita mau bergosip misalnya, langsung aja kan bilang, tau nggak sih lo kemarin tuh ada anak diculik lo di situ. Nggak perlu kayak ada pakai bahasa yang baik dan sopan tuh malah kesannya tuh kayak kaku gitu loh, ya nggak sih? Dan contoh lainnya nih, misalnya kalian ngomong ke bapak kalian misalnya ya, kalian disuruh buatin teh atau kopi, terus kalian mau meletakkan di meja. Masa ala-ala teller bank tuh kayak gini ya, baik bapak, untuk kopinya saya akan meletakkan di atas meja ya. Kan nggak, biasanya kan kalian juga ngomong ke bapak kalian kan, kalau dalam situasi informalnya kan kayak gini, bapak tehnya saya taruh di atas meja ya. Nah, kalau misalnya ala-ala teller bank, maaf bapak, kopinya saya taruh di atas meja, kan bahasanya kayak gimana ya, nggak enak gitu, situasinya tuh nggak pas gitu. Kemudian ada bahasa frozen. Bahasa frozen merupakan variety of language that have been agreed upon and can change. Jadi bahasa frozen merupakan sebuah bahasa yang dari awal pencetusannya itu sampai sekarang itu nggak bisa diubah lagi gitu. Dan itu biasanya digunakan sebagai bahasa publik. Misalnya nih, rambu-rambu lalu lintas itu merupakan salah satu contoh dari bahasa frozen. Kita semua tahu bahwa plat P
atau pelang P yang biasanya buat area parkir yang warna biru itu kan kita juga tahu bahwa itu area parkir, dan plat merah dengan background putih dengan bulatan merah yang ada garis merahnya itu kan artinya dilarang parkir, kan kita juga tahu itu. Dan juga kita walaupun tidak ada tulisan secara garis dan gamblang, kita juga tahu bahwa si P yang plat biru merupakan area parkir, dan dan pelang P dengan garis merah tersebut merupakan area dilarang parkir. Tanpa ada penjabaran yang lebih lanjut, kita tahu bahwa itu tanda untuk area parkir dan area dilarang parkir gitu. Dan bahasa frozen lainnya yang bisa kita temukan misalnya no smoking gitu. Dari dulu kan untuk larangan untuk tidak merokok memakai kata no smoking dari zaman dulu. Nah, setelah ini kita akan mengulas tentang register yang akan dijelaskan oleh Ervina. Nah, mungkin segitu saja ulasan tentang style ya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan membicarakan tentang register yang akan disampaikan oleh Ervina. Okay, now I want to explain about register. Register is a variety of language used by certain group based on social status, profession, and personal level. Register have a function refers the social context, and then circumstance, and the next user group. The register is divided into 6 parts, including standard language, and then colloquial, jargon, slang, argot, and can. The example of the register is like a health register, and then education register, police register, army register, and etc. The example of the health register such as abdomen, anesthesis, biopsy, doctor, nurse, pharmacy, and many more. Jadi, register adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu berdasarkan situasi dan kondisi. Jadi, fungsi dari register sendiri adalah lebih merujuk pada konteks sosialnya, kemudian penggunanya, dan circumstance. Di sini register sendiri itu dibedakan berdasarkan status sosialnya, kemudian profesi, dan juga tingkat personal. Contoh dari register sendiri itu contohnya register pendidikan, register kesehatan, register polisi, register tentara, dan masih banyak lagi. Dan register di tingkat sosial itu contohnya yaitu di tingkat, misalnya di tingkat kesehatan itu ada jargon-jargonnya tersendiri meliputi farmasi, kemudian dokter, suster, kemudian biopsi, anestesis, dan masih banyak lagi. Sedangkan pada di tingkat personal, di sini tingkat personal itu lebih menekankan kepada ciri khas dari personal tersebut yang biasanya lebih dikenali oleh orang-orang lain. Contohnya kan Syahrini. Syahrini itu memiliki jargon atau ciri khas yang dimiliki oleh Syahrini, yaitu seperti bulu mata anti badai, kemudian jambul khatulistiwa, maju mundur cantik, kemudian cetar membahana, dan masih banyak lagi. Register sendiri itu juga dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada standard language, yang kedua colloquial, yang ketiga jargon, yang keempat slang, kemudian can, dan argot. Standard language. Standard language is a standardized language. According Goris Keraf says that standard language is a language that is accepted as a general standard for all speakers of that language. Standard language is considered a language chosen and used a means of communication in official forum by people. For example, John has set new high jump record, and then I booked a hack yesterday. In Indonesian language, like ayah mencuci mobil di garasi,
And then Arsy membeli buku cerita kemarin sore. Jadi, bahasa standar merupakan bahasa yang telah dibakukan. Pause. Jadi, bahasa standar adalah bahasa yang telah dibakukan. Bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam forum resmi atau acara-acara resmi. Bahasa standar sendiri itu dipilih dan dijadikan sebagai alat komunikasi dalam forum-forum resmi tersebut. Ciri-ciri bahasa standar itu meliputi yang pertama itu menggunakan bahasa yang baku atau kata baku. Kemudian bahasanya itu baik dan benar. Di sini baik dan benar itu menggunakan kalimat efektif, kemudian sesuai dengan kaidah kebahasaan atau EYD. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan grammar yang benar, seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada 3 bahasa standar. Yang pertama standar Inggris, kemudian yang kedua standar American, yang ketiga standar Australian. Jadi bahasa standar American itu menggunakan atau berpatokan kepada SAE. Dan kalau pada bahasa Indonesia itu bahasa standarnya itu sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh dari bahasa standar itu dalam bahasa Inggris seperti kalimat he studies science every night. Dan selanjutnya itu I have finished my homework. Yang ketiga, we had arrived at the school, and then we have, maaf. Have you finished your homework? Kemudian pada bahasa Indonesia itu contohnya ayah sedang membaca koran di ruang tamu. Contoh selanjutnya itu seperti Andi pergi ke Surabaya kemarin sore. Dan contoh lainnya itu seperti ibu membeli buah di pasar, kemudian Mita sedang menangis. Okay, the next material is colloquial. Colloquial is the language used in life in running everyday activity. Languages that more stress and most common functional use, not being fished out with the context of this language, and language are informal and more expressive. The example of colloquial is the first, sekarang jam berapa? For the correct is sekarang pukul berapa? And the next, I miss you so bad. For the correct, I miss you so badly. And in Indonesian language, like abis kemana aja? And then in Javanese, like awakmu semaring garap tugas ta? And then ibumu mang metu nandi ke ora ono. Jadi colloquial merupakan sebuah bahasa yang digunakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ini bersifat informal karena penggunaan bahasa ini tidak terikat pada benar atau salahnya grammar atau grammatical. Karena dalam berkomunikasi kita hanya perlu atau hanya menekankan kepada pemahaman dan penggunaan dari bahasa tersebut. Bahasa ini itu lebih menekankan kepada fungsional bahasa tersebut. Jadi tidak terikat dengan konteks bahasa, dan bahasa colloquial ini juga bersifat informal dan juga lebih ekspresif. Contoh dari colloquial sendiri itu seperti sekarang jam berapa? Padahal yang benar itu atau yang benar secara grammar itu sekarang pukul berapa, menggunakan pukul bukan menggunakan jam. Dan contoh selanjutnya adalah I miss you so bad. Sedangkan pada grammar yang benar itu I miss you so badly. Dan contoh yang lainnya itu seperti abis kemana aja, kemudian makan kuy. Kemudian dalam bahasa Jawa itu contohnya seperti awakmu semaring garap tugas dah, and then ibumu mang metu nang di ora ono. And then contoh yang lainnya itu seperti aku arep tuku mangan, awakmu melo ah. And then awakmu nitip ah, seperti itu. Untuk penjelasan mengenai slang dan jargon akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ovi Olanda.
My name is Sofia Yolanda and I will explain about slang and jargon. Slang is an informal language composed of a combined few words and expression and not used to formal conversation. Maksud dari slang itu sendiri adalah ragam variasi bahasa informal yang biasa digunakan oleh anak muda sebagai bahasa gaul mereka sehari-hari. Slang ini dipengaruhi oleh waktu dan sesuatu keadaan yang sedang viral. Seperti pada tahun 90-an, kita mengenal bahasa G yang mana suatu kata itu ditambahin oleh huruf G. Seperti aku menjadi akaku dan kamu menjadi kamu. Selanjutnya ada kata kongko yang beralih menjadi kata nongkrong ataupun hangout, dan ada juga kata astaga naga yang menjadi kata astaga. Kenapa kata tersebut sudah tidak banyak lagi digunakan? Ya karena kita kembali lagi kepada ciri-ciri slang itu sendiri, yaitu dipengaruhi oleh waktu dan masanya yang viral. Selanjutnya ada jargon. Jargon itu sendiri adalah ragam variasi bahasa informal yang menunjukkan ciri khas seseorang ataupun instansi. Seperti contohnya instansi kesehatan itu jargonnya seperti dokter, suster, anestesi, suntikan, obat-obatan. Dan contoh jargon perseorang itu seperti Syahrini yang mengeluarkan jargon sesuatu dan Atta yang mengeluarkan jargon Asia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai slang dan jargon. Terima kasih. I'm Lucia Linda Billy. I will explain about argot and can. Argot is a language that is used as a secret code known only by groups or its user and has one specific meaning. Jadi, argot adalah bahasa-bahasa yang dijadikan sebagai kode rahasia yang hanya diketahui oleh sekelompok orang atau penggunanya saja dan memiliki satu arti tertentu. Contohnya adalah kata tupai dan kelinci. Nah, kata tupai dan kelinci itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama seseorang yang kita sukai. Nah, kata tupai dan kelinci tersebut itu adalah kata rahasia. Jadi, orang yang Anda sukai tidak boleh mengetahui kalau menggantikan nama dia adalah kata tupai ataupun kelinci. And the second is can. Can is a group language that is often used by a group of people. Can also refers to argot language, which is a special language or secret language. Jadi, can itu adalah bahasa grup yang sering digunakan oleh sekelompok orang. Can juga merujuk ke bahasa argot yang merupakan bahasa khusus ataupun bahasa rahasia. Contohnya, hati-hati yo, aku mau ngerti kantip neng pasar sebelah etan, keto meh nangkep awake dhewe. Yang kedua, temannya menjawab, opo iyo, wah kudung hati-hati iki nek wes ene pasukan laler ijo. Mending aku ora neng sebelah etan wae. Nah, maksud dari kata kantip dan laler ijo itu bahasa rahasia yang digunakan oleh sekelompok pengemis tadi. Jadi kantip itu Satpol PP dan laler ijo itu adalah pakaian seragam hijau yang mereka gunakan, lalu datangnya bergerombolan. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Okay, for the conclusion, the term style is used most often to discuss differences of formality, and register generally indicates certain ways the speaking in relation to certain profession or social group. So, style refers to formality and the ways to deliver, while the register is refers more to the social context, situation, condition, and social group. Jadi, pada kesimpulannya, kalau style itu digunakan lebih merujuk kepada formalitasnya, sedangkan
Sedangkan register sendiri itu lebih merujuk kepada konteks sosialnya, situasinya, kondisinya, dan juga kelompok sosialnya. Dan mengapa kita harus belajar tentang style dan register? Yang pertama itu sebagai pengetahuan, yang kedua agar tidak salah dalam menempatkan diri maupun dalam menjawab suatu situasi, atau lebih kepada memilih bagaimana cara kita untuk berbicara.